Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Matematika kelas 4C. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mesin jahit manual dan mesin printer inkjet. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahira dengan NIM 12020507070. Perkenalkan, saya Nura Asri Uswatu Nutsukia Nasution dengan NIM 12025059090. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Arinda Alvaren dengan NIM 12020500093. Salam kenal semuanya. Setelah kami melakukan perkenalan, dilanjut kepada topik pembahasannya ya. Kami akan membahas mengenai definisi, sejarah singkat, komponen, dan juga prinsip kerja dari mesin jahit manual dan mesin printer inkjet. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin jahit. Mesin jahit adalah peralatan mekanis atau elektromekanis yang digunakan untuk menjahit pakaian, baik untuk membuat pakaian baru maupun memperbaiki pakaian. Yang dilakukan dengan cara menyatukan dua benda, bisa kain, kulit, dan yang lainnya, dengan benang yang dimasukkan atau ditusukkan menggunakan jarum. Nah, mesin jahit ini pertama kali ditemukan oleh Elias Howe pada tahun 1846. Berikut merupakan komponen-komponen dari mesin jahit. Nah, pada bagian-bagian mesin jahit yang pertama ini, pertama ada bagian meja. Nah, bagian meja ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tutup mesin. Yang kedua ada engsel tutup mesin. Yang ketiga ada engsel mesin jahit. Yang keempat ada tali mesin. Lalu ada papan penyangga. Lalu ada papan depan. Dan yang terakhir ada laci depan. Bagian yang selanjutnya ada bagian kaki, pada bagian kaki mesin manual. Nah, pada bagian kaki ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada roda penggerak, lalu ada penuntun tali, ketiga ada pelindung roda, lalu ada penggerak roda, selanjutnya ada pengaman roda, lalu ada kaki mesin, dan yang terakhir pada bagian ini ialah penutup bagian dalam mesin. Bagian yang selanjutnya ada pada bagian badan mesin manual. Nah, ini juga sama ya, pada bagian badan mesin jahit manual ini terdapat beberapa bagian. Pada bagian yang pertama ada tiang kelos benang. Lalu ada sekrup pengatur tekanan pada bahan jahitan. Yang ketiga ada tuas penekan sepatu. Yang keempat ada tempat jarum. Yang kelima ada sepatu mesin. Yang keenam ada plat tutup rumah sekoci. Lalu ada tombol untuk menaik turunkan gigi mesin. Nah, selanjutnya ada tiang pengatur maju mundur sekian.
Terus ada lagi mur pengatur jarak setikan. Nah, lalu di sini ada gambar-gambar yang lainnya juga. Gambar pertama itu merupakan pengunci roda putar saat menggulung benang untuk spool. Lalu ada roda pengatur. Gambar yang kedua terdapat gigi mesin. Gambar ketiga terdapat rumah skoci. Pada gambar keempat ada skoci. Dan gambar yang di sebelahnya adalah spool. Lalu pada bagian yang terakhir ini merupakan gambar sekrup pengatur tegangan benang. Bagian yang selanjutnya ada prinsip kerja dari mesin jahit tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pada ujung jarum yang berlubang, sedangkan jarum kedua berguna untuk skoci. Jarum tersebut kemudian membawa benang pertama menembus kain hingga mencapai posisi terjauhnya. Saat jarum naik, benang pertama ditinggal dan kemudian akan membentuk sebuah lengkungan. Kait yang berada di luar skoci kemudian akan mengait benang dan membawanya mengelilingi skoci sehingga benang kedua dapat masuk di antara lengkungan benang pertama tadi. Lalu setelah benang kedua masuk ke lengkungan benang pertama, jarum akan kembali turun dan mengakibatkan benang pertama mengencang dan mengikat benang kedua. Pada bagian bawah kain terdapat gerigi yang berfungsi untuk menggeser kain agar jarum terus berada beberapa milimeter dari posisi tusukan jarum sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada inkjet printer. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu printer. Nah, jadi printer adalah alat untuk mencetak. Kalian juga pasti udah nggak asing ya sama printer dan pasti sering menggunakannya. Nah, salah satu jenis printer yang akan saya jelaskan adalah printer inkjet. Printer inkjet ini merupakan sebuah printer yang memakai metode penggoresan tinta untuk mencetak dokumen. Nah, printer ini tuh mampu mencetak dokumen pada kertas yang besar dan kualitasnya itu bagus. Kemudian printer ini tuh harganya relatif murah dibanding dengan printer yang lain. Nah, maka dari itu printer ini banyak dipakai di pasaran gitu ya. Mungkin kalian juga punya, mungkin kalian juga pernah lihat di fotokopian atau di cetakan atau di perkantoran, mereka rata-rata pakainya printer inkjet. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari printer. Perkembangan teknik cetak ini pertama kali dimulai sejak abad ke-14 di Cina. Jadi orang-orang Cina pada saat itu berhasil menciptakan tinta dan sebuah alat yang disebut dengan block printing. Nah, printer sistem inkjet ini diperkenalkan sekitar pada tahun 1984. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di video. Ini adalah video tentang diagram cara kerja printer inkjet ya, yang kalian lihat saat ini. Tapi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kayla untuk cara kerja dari printer. Di sini komponennya ada markup in, ada main in bottle, ada sub in bottle, ada ink supply pump, ada pressure regulator, ada ultrasonic vibration, ada nozzle, ada karakter signal, ada keramik kristal, ada charge electrode, ada deflection electrode, ada juga deflection voltage, kemudian ada gutter, ada ink return pump, dan yang terakhir ada supply pump. Nah, di sini kalian lihat ya ada HP thermal inkjet bin head. Nah, kemudian ukurannya itu sekitar 4,2 inci atau sekitar 108 mm.
Nah, di sini ada ink drop generators. Ink drop generators itu adalah tempat untuk tetesan tinta. Ukurannya per satu chipnya itu tadi 1 inci. Nah, chipnya adalah teknologi printing skalabilitas. Jadi ini tuh menggunakan beberapa die yang saling bertumpang tindih. Nah, nanti biasanya digunakan untuk bisnis, untuk komersial, dan untuk industri. Itu ada 2 bagian nozzle, dan setiap bagian nozzle itu memiliki suplai tintanya sendiri. Jadi bisa ngeprint buat 1 atau 2 warna. Nah, arah untuk ngeprintnya itu arahnya ke kanan ya, sesuai dengan panah yang ditunjukin di video. Nah, 2 bagian nozzle tadi itu saling menyatu dan memungkinkan printer menghasilkan hasil yang bagus dengan kecepatan tinggi. Yang putih ini, bisa kalian lihat, ini namanya epoksi. Epoksi adalah bahan kimia yang berfungsi untuk menjaga rangkaian listrik yang ada di dalam die. Nah, kalau kita zoom, kalian bisa lihat di sini ada 2 kolom nozzle, 2 baris nozzle maksudnya. 2 baris nozzle. Nah, kalau kita potong, akan terlihat seperti ini. Nah, bagian nozzle yang tadi kita potong itu, misalkan kita isi dengan tinta berwarna biru atau cyan. Kemudian yang biru itu adalah tinta, ada juga ink feed slot. Nah, ink feed slot ini fungsinya untuk menyuplai tinta ke nozzle. Terus ada substrat silikon yang warna abu-abu. Terus kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini tuh ada banyak banget nozzle yang sedang meneteskan tinta tuh. Tintanya lagi jatuh gitu ya dari nozzle. Waktu untuk menghasilkan gelembung ini adalah sekitar 20 mikrosecond, dan waktu untuk mengembalikan keadaan meniskus ke keadaan seperti semula itu sekitar 50 mikrosecond. Nah, di sini lebih jelasnya ya bagaimana tinta keluar dari meniskus. Jadi tinta keluar dari meniskus dan kemudian akan muncul yang namanya main drop dan satelit. Tinta jatuh ke kertas, tinta main drop dan satelit itu mereka tidak akan langsung diserap oleh kertas. Mereka sebelumnya akan bergabung terlebih dahulu, main drop dengan satelit, menjadi sebuah bulatan yang lebih besar seperti ini. Kemudian setelah itu baru bisa diserap oleh kertas. Baik, dilanjut kepada prinsip kerja dari mesin printer inkjet. Ada 4 tahapan dalam prinsip kerja ini, yakni tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana printer akan dialiri oleh arus listrik. Kemudian printer akan melakukan learning dan mencari sinyal dari komputer. Pada komputer harus telah diinstal driver printer, yang tujuannya agar printer mengenali komputer tersebut. Nah, pada fase ini juga kertas harus diisi pada trial. Apabila kertas itu kosong atau kertas tidak diisi pada trial, maka sensor pada printer akan menghentikan secara otomatis proses dari percetakannya. Kemudian dilanjut kepada tahap yang kedua yaitu tahap pengaturan, yakni mengatur bagian mana yang akan dicetak si dokumennya.
Nah, apabila dokumen itu akan dicetak berwarna atau monokrom dan bagaimana kualitasnya. Nah, disitulah diatur bagian mana yang akan dicetaknya. Kemudian, pada tahap ini, data yang telah diatur akan masuk ke dalam rangkaian controller printer sebagai acuan pada tahap berikutnya. Kemudian dilanjut pada tahap ketiga, yaitu tahap percetakan, di mana setelah kita mengatur pada tahap yang kedua, kemudian kita menekan tombol OK. Setelah itu, komputer akan mengirimkan data kepada printer melalui kabel USB dalam bentuk bilangan biner. Data inilah yang kemudian masuk ke dalam PCB printer untuk diterjemahkan. PCB printer mampu menganalisis atau menampung berbagai informasi, kemudian mengatur berbagai pergerakan dari kepala printer. Kemudian PCB akan memerintahkan stepper motor untuk memasukkan kertas dari trailer. Kemudian stepper motor penggerak kepala printer akan digerakkan melalui perintah PCB. Nah, setelah stepper penggerak menerima perintah, kemudian motor ini akan menarik kertas dengan memutar roller, dan stepper penggerak kepala printer ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan perintah PCB dengan bantuan bel. Nah, pada proses atau ketika bergeraknya kepala printer, maka cartridge akan mengeluarkan tinta yang akan disalurkan menuju ujung nozzle. Kemudian keluarlah droplet atau tetesan tinta-tinta. Nah, yang membentuk substrat atau huruf atau gambar yang sesuai dengan apa yang telah kita atur pada tahap kedua. Nah, pada proses ini juga atau pada komponen ini terdapat microchip yang tujuannya yaitu mengatur pergerakan dan juga pengeluaran tinta agar huruf atau gambar atau yang di sini dinamakan dengan substrat sama persis dengan apa yang telah kita atur pada komputer. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat, di mana tahap penyelesaian, di mana seluruh dokumen telah tercetak pada kertas. Nah, kemudian roller akan menarik kertas yang sudah dicetak ke out tray atau keluar kertasnya. Kemudian PCB akan memberikan feedback kepada komputer sebagai pertanda bahwa printing atau percetakan telah selesai diproses. Begitu pula jika terdapat kendala pada proses printing. Misalkan bila cartridge tintanya habis atau pada trial kertasnya juga habis gitu. Maka PCB secara otomatis akan memberikan feedback kepada komputer yang menandakan pertandaan suatu proses printing terjadi atau suatu permasalahan yang terjadi pada proses printing. Maka dari itu kita bisa mengontrolnya melalui driver printer yang ada pada komputer kita sehingga kita dapat melanjutkan proses printer tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.